Using Mendeley in writing article for Scopus publication. Beliau adalah seorang aktivis pendidikan dan dosen dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan beliau adalah penulis jurnal internasional fokus pada English Education yang telah terindeks Scopus dan Web of Science (SSCI). Dan pada sesi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat, Magister Pendidikan, dengan tema yang dibawakan ialah Why Scopus Journals are Discontinued. Beliau adalah seorang aktivis pendidikan yang sekarang menjadi pendamping penulisan karya ilmiah pada jurnal terindeks Scopus. Serta beliau adalah penulis jurnal internasional fokus pada English Education yang telah terindeks Scopus dan Web of Science (SSCI). Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu menunggu lama lagi, saya akan menyampaikan rundown acara kita hari ini. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ialah audience registration. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Dayat, apabila nanti di akhir langsung dapat sertifikatnya. Yang kedua ialah opening. Yang ketiga dan keempat ialah pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Gitu, dari Bapak Dr. Dodi Mulyadi, Magister Pendidikan, dan Bapak Nur Hidayat, Magister Pendidikan. Dan yang terakhir ialah penutup. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk pada acara inti seminar series hari ini. Nah, yang pertama yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang dipandu secara langsung oleh Bapak Dr. Dodi Mulyadi, Magister Pendidikan selaku narasumber. Kepada Pak Dr. Dodi Mulyadi, disilakan. Monggo, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perkenalannya terkait dengan CV. Bapak Ibu semua yang kami hormati, Pak Yudi, Pak Dayat, ya, yang luar biasa sudah memanage kegiatan untuk IRID, kemudian Mbak Krisnananda dan seluruh audiens ada yang sudah hadir, ada sekitar 18 ya. Terima kasih atas kehadirannya for joining in this Zoom meeting. Untuk kali ini kita adalah sharing saja karena Mendeley ini bagian yang sudah tren sebenarnya di beberapa riset, di beberapa jurnal itu sudah mensyaratkan menggunakan Mendeley. Jadi kita akan review barang-barang apa saja yang sudah kita laksanakan, mungkin apa saja yang kedepannya belum kita fungsikan itu Mendeley gitu ya dalam penelitian kita. Oke, saya mulai dengan PowerPoint terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung pada praktek karena ini kan lebih ke keterampilan ya, penggunaan media atau penggunaan alat. Oke, izinkan allow me to present my PowerPoint ya. Sampun terlihat ya Mbak Novita ya, teman-teman. Sudah. Di sini ada Pak Aswil ya, senior saya, dan Destiana juga, kolega Bu Fika. In writing an article for Scopus Publications. Just for sharing experience. Jadi beberapa penelitian yang saya gunakan ini hampir semua artikel yang saya coba masukkan ke jurnal, walaupun belum begitu banyak, tapi itu sudah lumayan. Ada yang di Scopus itu semuanya menggunakan Mendeley. Karena bagi saya Mendeley itu bagian yang memudahkan saya dalam membuat referensi, mensitasi, dan bahkan untuk anotasinya seperti itu. Jadi penggunaan Mendeley, just sharing saja, ini saya sudah mulai sejak saya waktu itu kuliah di 2013, kemudian sampai sekarang ternyata ini cukup membantu sampai banyak beberapa update dan mulai dari Mendeley Reference Manager, kemudian Mendeley Sites yang di Word-nya, kemudian masuk ke Web Importer. Seperti itu. Bapak Ibu semua, saya kira kalau definisinya sudah jelas ya, kalau Mendeley ini adalah Reference Manager yang akan mempermudah Bapak Ibu dalam meningkatkan produktivitas publikasi. Bapak Ibu memudahkan untuk mencari referensi dan memudahkan untuk mensitasi.
serta manage references yang kita pakai gitu ya. Di sini ada dua yang saya tampilkan. Kalau saya lihat, kalau saya print screen di sini, yang pertama adalah Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu yang saya gunakan sampai saat ini, karena memang sampai saat ini Mendeley Desktop masih bisa kita manfaatkan, walaupun ada kabar bahwa Mendeley Desktop akan di stop. Kenapa di stop? Karena Mendeley Desktop ini kurang. Mendeley Desktop ini tidak memerlukan space yang harus berbayar, berbeda dengan Reference Manager. Ini space-nya harus berbayar kepada cloud yang dimanage oleh Mendeley itu sendiri. Jadi ada sistemnya lebih ke komersial. Sebentar Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Ini ada ini ya. Lanjut lagi untuk Mendeley Reference Manager. Ini adalah yang sekarang banyak digunakan, khususnya di komputer-komputer terbaru seperti Apple gitu ya, seperti Ibu Testiana. Di sini ada Bu Testiana juga. Ternyata tidak bisa berfungsi untuk Mendeley Desktop, itu bisa diinstal di Apple. Apakah memang itu belum tahu caranya atau memang tidak disediakan untuk Mendeley Desktop di Apple terbaru? Maka kita bisa juga menggunakan atau memanfaatkan Mendeley Reference Manager, Bapak Ibu semua. Ini tampilannya seperti ini, dia basicnya adalah online, jadi tidak ada lagi sinkronisasi di Mendeley Reference Manager, MRM. Kemudian cara citasi memang kalau Anda memutuskan, Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan desktop, maka cara citasi, kemudian memasukkan data sih bisa sinkron ya antara Mendeley Desktop dengan Reference Manager, tetapi cara citasi ada perbedaan. Kalau Mendeley Desktop nanti masuknya di references di Word, kalau di Mendeley Reference Manager nanti Mendeley Site. Perbedaannya di sana. Secara fungsi sama, tetapi secara pengoperasian ada sedikit perbedaan, karena Mendeley Reference Manager itu ini lebih ke online. Jadi secara online tidak perlu lagi sinkronisasi. Penyimpanan ada di cloud-nya Mendeley. Kalau desktop penyimpanan itu masuk di komputernya kita. Itu sedikit perkenalan terkait dengan pemanfaatan Mendeley untuk artikel references kita yang kita pakai untuk Scopus maupun untuk National Accreditation Journal juga sama, saya sering menggunakan itu dan cukup membantu. Oke, Bapak Ibu semua, ini memang basically adalah online. Jadi dipastikan Bapak Ibu pasti sudah memiliki akun Mendeley. Akun Mendeley itu bahkan sama dengan akun di Elsevier ya, akun di akun di Scopus juga, karena dia satu perusahaan. Untuk website dan mobile serta desktopnya itu menggunakan akun yang sama supaya tersinkronisasi. Bisa diinstal di Windows, Mac, Linux, atau mobile. Kemudian Mendeley ini cukup membantu Bapak Ibu ini untuk organizing references, allowing to create a personal library, materials, and structuring it as you see fit. Yeah, it can help you keep track of different paper you're reading by adding notes and highlights, and by remembering where you had which, gitu ya. Bagi saya sendiri, ini reference manager menggunakan Mendeley ini cukup cepat ketika mencari satu kata kunci. Misalkan satu kata kunci tentang teknologi enhanced language learning, karena sebelumnya sudah kita simpan di Mendeley Desktop yang kita miliki, so ketika mencari referensi itu cukup cepat dibanding kita harus nyari dulu gitu ya, atau bahkan menggunakan manual. Selain itu juga Mendeley ini memfasilitasi discovery, bisa memberikan ruang seperti yang mungkin Publish and Perish, Google Scholar, dan juga media pencarian yang lain,
dan memberikan apa namanya, saya semacam tahun berapa yang akan kita cari, itu cukup banyak referensi di Mendeley website atau Mendeley Discovery. Kalau kita menggunakan Mendeley Stop memang ada proses ya, salah satunya memasukkan data, adding dokumen. Bisa adding file atau folder kalau kita sudah punya dalam satu folder, atau add manually. Saya kira Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa memasukkan data-data ini, atau kita bahkan kita bisa mengcopy ya, mengimport ke dalam another reference manager dalam bentuk BibTeX atau EndNote and so on, gitu ya, RIS juga bisa. Selanjutnya di sini kalau Mendeley Stop dipastikan kita harus mensinkronisasi sehingga data-data nanti kalau pas laptopnya tidak terbawa, pas apa namanya, tersimpan. Jadi kita tidak kebingungan lagi apa referensi yang sudah pernah di-download ya. Nanti kalau sudah dibuka laptop lain perlu disinkronisasi sehingga nanti PDF dan ya PDF-nya bisa tersimpan juga di laptop yang berbeda. Karena basically penyimpanan ada di laptop masing-masing kalau desktop. Kalau sudah disinkronisasi nanti penyimpanannya juga langsung tersinkron dengan Mendeley Reference Manager. Itu kemudian bisa memanage your library, all items, bisa juga per nama kategori, misalkan kategori topik yang diteliti, itu ya. Kemudian all item you have studied in your library, bisa juga kasih bintang kalau itu favorit, kalau ini biasanya yang warna hijau itu sudah dibaca. Kalau kita memang sering membaca menggunakan media Mendeley Desktop ini. Ini ada perbedaan Bapak Ibu yang belum menggunakan Reference Manager, karena ada kabar bahwa Reference Manager ini akan menjadi media Mendeley untuk selanjutnya, karena Mendeley Desktop itu mulai dibatasi. Kenapa ini mulai dibatasi? Kalau lihat dari definisi ini, saya ambil dari teman saya Mas Erik Punto ya, dari websitenya, bahwa ini kalau Mendeley Desktop kelebihannya ya, kebutuhan koneksi memang butuh koneksi pertama kali. Tapi kalau reference manager, ini yang jelas ini bisa offline ya. Kalau reference manager dipastikan terkoneksi terus dengan internet. Penyimpanan ini bisa offline atau desktop, gitu ya. Tapi kalau online ini butuh cloud, butuh penyimpanan di online. Di mana penyimpanannya kalau laptop kita berarti kan sesuai dengan harddisk yang kita miliki. Kecuali kalau disinkronisasi, nanti tergantung pada cloud yang kita apa namanya, yang tersedia dari Mendeley ya. Kalau reference manager nanti hanya 2 GB, jadi dipastikan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian Bapak Ibu tidak semua artikel harus dimasukkan, karena nanti kalau penuh malah artikel yang paling berkaitan yang kita butuhkan justru malah tidak bisa tersimpan PDF-nya. Itu. Jadi kalau sudah reference manager atau Mendeley Stop disinkronisasi, we need to make sure that article are related to our research topic, gitu ya, research interest. Microsoft Office ini ada update ya, di 2021 pun ternyata sudah masih bisa diinstal untuk Mendeley Desktop. Kalau reference manager tetap mengikuti karena basically kan ini adalah website. Gitu ya, 2021 saya kan kebetulan menggunakan 2021 ternyata masih bisa dipakai gitu ya. Kemudian Citizen plugin, ini plugin di Mendeley Desktop, kemudian kalau reference manager nanti munculnya Mendeley Site. Ini feature-features ya, tag publication. Kalau ini belum tersedia. Itu perbedaannya. Mungkin dari Bapak Ibu semua di sini sebagian besar menggunakan Mendeley Desktop, tapi sebagian kecil cenderung menggunakan, sebagian kecil karena terpaksa menggunakan reference manager. Seperti pengalamannya di sini ada Bu Testiana ya, Bu Testiana karena tidak bisa Mendeley Desktop akhirnya memutuskan untuk menggunakan reference manager. Tuh. Selanjutnya ya, ini Mendeley Discovery untuk apa saja? Ini kita langsung klik saja Mendeley Encoder sama ini langsung praktek saja. Itu beberapa poin, kita langsung masuk pada Mendeley Discover sebelum masuk ke Mendeley Desktop sama Mendeley Reference Manager. Ini adalah welcome to Mendeley, tinggal search aja di sini.
nanti akan menemukan artikel yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu sering teliti, gitu ya. Misalkan kalau topik saya ini adalah misalkan task based in listening instruction. Mohon maaf, Sir. Ini tampilannya belum muncul, Sir. Oh, sorry. Oh, maaf, ini harusnya ini ya, sharing screen. Ya, ini tampilan Mendeley Search atau Discover. Ya. Ini saya kasih contoh, misalkan penelitian saya task based in listening instructions. Ini sama dengan alat pencari yang lain. Tinggal Bapak Ibu semua nanti tentukan tahunnya. Misalkan ini tahun dari 2018, 2019, 2020, 2021. Ini bisa tentukan 5 tahun terakhir. Maka nanti muncul 5 tahun terakhir. Walaupun memang sebagian datanya ada yang open access, ada yang tidak open access, ya close access, gitu ya. Jadi ini contoh datanya. Kemudian jenis dokumennya apa saja? Misalkan Bapak Ibu membutuhkan hanya jurnal saja, maka yang diklik hanya jurnal, sehingga nanti yang lain-lain tidak masuk lebih spesifik. Biasanya kalau Bapak Ibu yang akan menulis tentang literature review research ya, atau bahasa lainnya apa namanya, meta analisis gitu ya, maka data ini cukup membantu. Selain Bapak Ibu menggunakan media lain seperti Publish and Publish atau Google Scholar atau yang lainnya ya. Kalau di kesehatan ada PubMed gitu. Itu tinggal dipilih saja, nanti yang muncul pasti ini pasti dipastikan adalah artikel jurnal. Nah, seperti ini. Kalau open access, ini berarti jurnalnya bisa di-download. Kalau tidak open access, biasanya para peneliti menggunakan cara lain ya untuk bisa mengakses data tersebut. Ini kalau open access berarti kita tinggal masuk saja ke sini, tinggal add to library kalau mau add to library. Ya, view library. Maka masuk di reference manager yang kita miliki. Nanti sinkronisasi langsung masuk juga ke Mendeley desktop kita. Itu Bapak Ibu, itu untuk pencarian menggunakan Mendeley Search. Selanjutnya penggunaan ini Mendeley Web Importer, ya. Mendeley Web Importer ini sebagian Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pakai ya. Jadi nanti kalau untuk menambahkan ini bisa langsung ditambahkan, gitu ya. Biasanya kita langsung ke website Mendeley-nya. Ini saya sudah lama menggunakan ini ya, Mendeley Web Importer. Mendeley Web Importer. Yang saya kebetulan sudah terinstall. Ya, tinggal masuk ke sini. Kemudian nanti get web import for Edge, misalkan itu banyak pilihan di sini. Nanti masuk, bisa instalasi add-ons gitu ya. Kemudian download atau ads di sini nanti masuk ke website kita. Semuanya dipastikan sudah menggunakan akun yang sama, gitu ya. Tinggal masuk sini kita cari, misalkan kita akan cari tentang apa ya, sama misalkan listening skills. Atau kita buka dulu di sini yang open access. Kita bisa buka. Enggak respon. Sebentar. Internetnya kelihatannya. Jadi apa yang kita baca langsung tersimpan di Mendeley desktop dan reference manager kita. Mohon maaf, ini internet saya kok tidak bisa buka. Contoh sederhananya kita menggunakan Google Scholar saja. Ini tetap masih kelihatan ya Google Scholar ya Mbak Novita ya? Yes, sir. Misalkan ini satu artikel. Aja langsung. Listening strategies. Pilih tahun yang baru saja.
Memang kalau Google terlalu umum ya, tidak bisa menentukan tahunnya. Oh di sini ya, coba since 2000. Ya, kalau sudah sampai sini, kita coba masukkan menggunakan ini ya, the role of listening strategies in improving listening skill for an effective communication. Kita masuk ke sini, kemudian add. Ini apakah PDF-nya bisa download? Ini belum terbaca. Coba kalau saya buka PDF, terbaca enggak? Supaya di sini terbaca ya. Coba di add ya. Bagaimana cara mengecek bahwa artikel yang kita add menggunakan Mendeley Web Importer itu masuk? Ini kan sudah masuk, kalau udah ada semua checklist ya. Kita akan masuk ke Mendeley desktop kita to make sure about artikel yang sudah kita add. Personally edit. Sinkronisasi. Ya. Ini ya. Ini effective communication skills sudah masuk. Tapi masalah di sini kan belum lengkap ya, Bapak Ibu semua. Salah satu yang harus diperhatikan dalam Mendeley ini adalah mengecek metadata. Seperti di sini, metadata author belum kebaca. Kalau jurnalnya misalkan langsung terkoneksi, biasanya langsung lengkap. Ini kebetulan belum terbaca. Kalau belum terbaca, masih ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebelum kita mensitasi. Ya, misalkan di sini ada literatur, maka kalau ini belum lengkap, kita menggunakan search. Ini belum lengkap juga. Apakah di sini sudah tersedia DOI? Ini DOI belum lengkap. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, memang ini bagian yang jadi PR kita, karena ini ternyata tidak bisa langsung terbaca. Sebagian jurnal itu biasanya langsung terbaca ya. Ini kok belum terbaca. Maka kita harus melengkapinya secara manual. Itu yang kami lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa sharing kalau ada cara yang lebih cepat. Karena biasanya kalau DOI ini sudah muncul, ini di jurnal ini apakah DOI-nya, nah tadi, kembali lagi ke sini. Kalau ada DOI itu biasanya bisa langsung diupdate. Tapi ini DOI belum muncul, di search pun belum terbaca. Maka kalau seperti ini, caranya biasanya kita lakukan secara manual. Itu ya, ini sudah terbaca, tetapi secara data ini belum lengkap. So we need to complete the metadata supaya nanti sesuai. Itu Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan dengan data yang sudah kita download tadi. Karena sebenarnya ini kan PDF-nya adalah open ya, open access. Jadi tinggal kita isi saja. Karena kebetulan jurnalnya tidak terbaca di OI-nya atau mungkin belum ada, jadi tidak bisa secara otomatis untuk membaca metadata dengan cepat. Ya. Untuk Mendeley Web Importer, kita akan coba cari jurnal yang lebih lengkap gitu ya metadatanya. Coba tadi saya coba ini nggak bisa buka. Coba kita masukkan secara langsung aja, itu library. Apakah sudah muncul di Library Access Manager? Recently edit. Nah ini sudah muncul ya 2018. Ya kalau menggunakan add dari Mendeley Search tadi bisa langsung muncul secara otomatis dan metadata ini lebih lengkap karena memang kita nyarinya di Mendeley itu sendiri. Mungkin itu ya untuk bahan diskusi kita semua. Ini yang sering kita lakukan untuk cara buat akun. Kalau yang belum punya akun atau cara memasukkan Mendeley Web Importer, menginstal Web Importer itu semuanya saya kira banyak tutorialnya ya. Tinggal kita diskusi mungkin bagian-bagian mana yang masih harus kita perkuat lagi ya, pertajam lagi.
Jadi nanti Bapak Ibu juga kalau kita lihat di YouTube itu barat cara install Web Importer, cara install Mendeley Desktop, Reference Manager, itu ternyata banyak sekali. Ini sebagai bahan pengalaman saya menggunakan Mendeley. Sedikit sharing terkait dengan Mendeley Desktop ini, cara mengorganisasinya ini biasanya saya menggunakan topik ya, per topik. Kalau Bapak Ibu lihat di sini datanya all documents, di sini ada 1197 data dibagi ke dalam beberapa subtopik gitu ya. Kalau My Publications, biasanya kalau ada publikasi yang baru itu saya masukkan di My Publication. Untuk apa My Publication? Ini sedikit sharing aja. My Publication saya gunakan biasanya kalau ada yang minta CV misalkan. Saya biasanya kalau meminta CV, saya menggunakan Mendeley Desktop, masuk ke sini dan blok aja semua gitu. Kemudian site. Setelah site, kemudian saya insert bibliografi. Nah, ini saya hapus, biasanya gitu ya. Ini saya hapus, kemudian ini sebagai beberapa publikasi yang sudah saya terbitkan 2021 gitu. Jadi cepat aja sih. Maka saya masukkan di My Publications untuk mempercepat kalau ada yang minta CV terkait dengan publikasi yang sudah terbit. Tinggal pilih tahun juga sih, tahunnya berapa yang akan kita masukkan di CV kita. Kemudian kalau bagian bawah ini pengorganisasinya sesuai dengan artikel-artikelnya. Misalnya topik tentang assessment, autonomous learning. Kalau bidang saya itu banyak di ISP, nanti termasuk banyak ya koleksinya di ISP, ini ada 138. Kemudian learning sources, ini juga ada, tapi banyak itu biasanya listening skills, jadi ada 149 file dari data terbaru sampai data yang sudah lama semenjak pakai Mendeley 2013 gitu ya. Kemudian mobile learning media. Ini beberapa topik ini alhamdulillah bisa jadi satu artikel yang bisa terbit di Scopus ya. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya share. Untuk selanjutnya kita lebih pada sharing dan diskusi ya. Terima kasih Mbak Novita. Saya serahkan waktunya lagi ke Mbak Novita. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Dodi, terima kasih atas penjelasan dan ilmu yang telah disampaikan. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab yang pertama. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa menyalakan audionya begitu. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan dari penjelasannya Bapak Dodi Mulyadi terkait Mendeley. Jelas ini kayaknya sudah pada pintar semua ya Mbak Novita. Enggak Pak, alhamdulillah. Izin Mbak Novita ya. Enggak Pak, monggo. Ya ini sharing juga ya. Oh monggo Pak Afir, betul-betul Ya, ya. saling berbagi. Ya, Pak Dr. Dodi izin. Untuk Ya, tadi Pak ya, Dr. kelengkapan Afir. details identitas sebuah artikel, memang ini jadi masalah ya. Saya berapa kali coba mengikuti juga yang di YouTube juga gagal begitu ya. Entah sayanya yang salah atau bagaimana. Ya, misalnya saja sudah kita buat seperti sebut saja namanya Bock and Gal, itu kan ada nama family gitu ya, kemudian ada initial name-nya. Nah itu sering berubah begitu Pak ya, berubah. Dan kita coba secara manual, kita lengkapi dan hasilnya tetap sama saja, tidak sesuai dengan standar penulisan daftar pustaka yang sudah ada begitu. Dan ini pengalaman saya berkali-kali dan gagal. Alhasil ya sudahlah, itu tinggal begitu saja oleh saya gitu untuk referensi. Yang pasti bahwa buku itu mungkin sudah umum ya,
pasti terdetek lah sama pembaca buku yang sudah sangat terkenal gitu. Nah, itu sih Pak Dodi ya kalau bicara identitas. Dan yang kedua, ini menariknya gini Pak Dodi, saya nggak tahu ya apakah ini termasuk culas atau bagaimana ya. Mungkin juga Bapak Ibu bisa tanggapi begitu ya. Ketika saya sulit mendapatkan referensi yang terbaru, saya paksakan dari Google Book, Pak Dodi. Jadi dari Google Book, ya saya screenshot saja. Lalu yang screenshot itu ya saya jadikan referensi gitu, saya masukkan ke Mendeley. Ini etis atau tidak gitu. Nah itu mohon tanggapan. Terima kasih Mbak Novita, kepada Pak Dr. Dodi, terima kasih. Kalau kita masih mute. Oh ya, maaf Pak. Oke. Monggo Pak Dodi, silakan dijawab. Oke, Pak. terkait dengan kasusnya Pak Aswin tadi, ketika sudah diedit itu tetap salah. Kalau saya sih tidak pernah menemukan itu ya Pak, ya. Karena kan di Mendeley ada sistem edit manual, baik itu di Mendeley desktop atau di Mendeley reference manager, walaupun itu online, kita masih punya kewenangan untuk mengedit metadata Pak. Nanti kalau metadatanya sudah sesuai, maka biasanya referensi kita juga sudah sesuai stylenya ya. Biasanya itu. Tapi kalau ada kasus tertentu mungkin bisa diskusi lebih banyak lagi mungkin pas ini ya Pak, mungkin praktek gitu ya. Tetapi dari sekian banyak pengalaman terkait dengan data, misalkan nama pertama ternyata malah harusnya nama terakhir itu malah jadi nama pertama, itu sering terjadi. Tetapi ketika kami edit di Mendeley tersebut, secara metadatanya, secara manual, biasanya sudah bisa Pak. Itu Pak, kalau pengalaman saya seperti itu. Tapi tadi pengalaman Pak Aswin ternyata masih tidak berubah ya. Itu kelihatannya eksepsional ya. Tapi kalau di Mendeley itu ada bagian dimana ada mengedit secara manual, ada bagian kita untuk mengedit secara manual, itu biasanya bisa diedit Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, ngambil dari Google Book, kalau itu memang kita citasi, ya kita tinggal melengkapi metadatanya aja. Karena kalau mensitasi itu kan bukan berarti kita harus punya PDF ya. Pak Aswir ya, mungkin di sini ada ahlinya Pak Yudi dan teman-teman juga, bahwa kalau kita mau citasi dari buku tersebut, memang seharusnya kita memasukkan metadata dari pengarang, nama pengarang, terus terbitan dan lain-lain, tahun terbit dari buku tersebut. Tidak harus memiliki PDF-nya. Banyak dari buku-buku itu yang biasanya kami pakai itu ya, kami hanya memasukkan metadata dari buku tersebut terkait dengan publikasi, tahun, nama penulis, dan yang dibutuhkan untuk direferensi. Tidak harus dimasukkan PDF-nya di Mendeley, karena tadi kalau kapasitas kita hanya 2 GB, itu nanti kalau memasukkan buku itu ya jadi penuh. Itu Pak. Jadi bahkan kalau ada artikel-artikel yang tidak open access pun, kalau kita hanya mengutipnya abstrak, ya udah, berarti tidak membutuhkan PDF-nya. Tidak harus nyari-nyari dengan media yang harus membuka yang tidak open access. Kalau memang kita mengutipnya hanya abstraknya saja. Kecuali kalau menginginkan data lebih dalam lagi dari data secara keseluruhan. Mungkin itu Pak Asbir. Baik, terima kasih Pak Dodi, terima kasih. Oke. Okay. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Dodi. Monggo, mungkin ada Bapak Ibu yang masih perlu untuk bertanya mengenai Mendeley. Silakan. Ya, Bu Sri Supia, monggo Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya off cam karena koneksi internet kurang stabil. Menarik tadi apa yang disampaikan. Mohon informasinya pada saat banyak artikel PDF-nya itu simpan ke laptop kita, apakah tidak mengganggu kinerja laptop kita menjadi lemot atau mungkin memorinya menjadi makin berkurang? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Salusiana ya. Saya langsung Mbak Novita ya. Mendeley ini termasuk
termasuk cukup ringan kalau yang saya rasakan kalau dibanding dengan program-program kayak Grammarly, kemudian apa namanya, misalkan ada yang langsung terintegrasi dengan Wheelbot, apa itu yang terintegrasi dengan Word, itu termasuk yang ringan kalau kita integrasikan dengan Microsoft Word ya, seperti yang kami munculkan. Mohon izin untuk share screen. Kalau secara memori memang berkurang, Ibu ya, secara memori berkurang laptop kita itu, tetapi secara kinerja ini cukup ringan, apalagi kalau kita menggunakan Mendeley desktop, karena data itu semuanya tersimpan di laptop kita. Jadi ketika kita pakai Mendeley desktop dengan menggunakan Mendeley Site, ya sebelah kanan ada Mendeley Site, karena ketika kita memutuskan Mendeley Site, maka insert bibliografinya juga menjadi harus menggunakan program yang ini, ya. Jadi kalau kita menggunakan Mendeley desktop, secara kinerja itu lebih cepat karena tidak membutuhkan koneksi internet ketika kita mensitasi, Ibu. Tetapi kalau secara penyimpanan itu mengurangi kalau menggunakan desktop, karena sebagian PDF-nya sebelum tersinkron itu tersimpan di laptop kita. Tetapi kalau misalkan ingin lebih aman ya, saya tidak mau menyimpan di laptop kita, maka menggunakan Mendeley Site ya. Ini kalau saya tutup dulu, kemudian saya praktekkan untuk Mendeley Site, ini tidak memerlukan memori di laptop karena ini tersimpan di cloud akun Mendeley kita. Jadi disimpan di penyimpanan Mendeley atas nama akun kita. Contoh ini menggunakan Mendeley Site. Ini koneksinya butuh waktu berapa ya? Dan agak lumayan ya. Beda dengan yang Mendeley desktop. Ini misalkan ambil saja ini. Listening combinations. Kemudian saya masukkan citasinya. Kemudian ini yang saya bukakan terlihat ya Mbak Novi ya. Yang saya praktekkan itu ya. Kemudian ini insertnya di sini. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley reference manager, maka insert bibliografi ada di sini di more, kemudian insert bibliografi, continue seperti ini. Tuh, stylenya juga kita pilih saja. Biasanya kalau orang sosial menggunakan American Psychological Association 7th edition. Itu reference, ini tinggal cari lagi. Ini insert. Seperti itu. Ada beberapa delay sedikit kalau menggunakan Mendeley Site atau Mendeley Reference Manager, ini tergantung pada koneksi internet kita. Mungkin itu, Ibu, ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Monggo Bu Eka Prabhawati untuk menanyakan kepada Pak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang sangat menarik Pak Dodi. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah melihat Mendeley punya teman saya, dan saya lihat dia bisa mengakses semua file yang even dia tidak simpan sendiri. Itu memungkinkan enggak ya? Kita bisa, karena saya lihat sendiri dia bisa, tapi saya kurang tahu caranya seperti apa. Dia bisa mengakses artikel, buku, dan jurnal yang disimpan oleh orang lain, semuanya di dalam satu itu. Tapi ketika dia mengupgrade ke versi yang terbaru, fitur itu hilang. Jadi dia kembali menginstal ulang Mendeley dengan versi yang lama. Begitu Pak. Terima kasih Bu Eka ya. Kalau seperti itu mungkin saya tidak punya pengalaman ya. Memang yang ada itu kan di Mendeley kita bisa buat create group gitu ya. Coba kan. Tetapi saya memang belum pernah mempraktekannya. Di sini ada grup, misalkan kita buat create group. Nanti kalau sudah create group, nanti dari kelompok-kelompok itu bisa sharing dengan atas izin dari si anggotanya. Tapi kalau tadi bisa mengakses data orang lain, itu saya tidak punya pengalaman gitu. Maaf. Kelihatannya mungkin tadi mungkin ada fasilitas di Mendeley versi sebelumnya, sebelum pada versi yang ini versinya yang ini insya Allah yang terakhir ya, 1.19.8. Iya betul, ini versi yang terbaru Pak. Terbaru gitu ya. Di versi sebelumnya itu saya belum coba yang dari
file-file Iya, yang ada disimpan fitur oleh akun lain. search-nya, Pak. Iya, ada Oh, gitu fitur ya. search lagi di atas My Library itu. Jadi bisa Oh, mengakses di atas My Library, ada semacam kayak search begitu, dia bisa mengakses semua yang orang-orang simpan di dalam situ. Dan ketika oh, dia sudah tiba-tiba upgrade ke versi yang terbaru, fitur itu hilang. Jadi dia uninstall kembali, kemudian dia install yang versi lamanya. oh gitu ya. Itu sebagai pengetahuan juga buat kita ya. Karena selama ini saya tidak pernah bisa mengakses, tidak pernah nyoba juga sih Bu. Sebelum saya update ke sini saya tidak pernah nyoba fitur itu. Mungkin itu sih Bu, saya tidak punya pengalaman terkait dengan search PDF yang orang lain simpan. Mohon maaf itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih atas Oke. pertanyaan Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Eka dan Pak Dodi. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu, atau saya langsung lanjut di sesi selanjutnya. Gitu. Monggo. Sudah nggih. Kalau gitu saya lanjut ke sesi kedua dari Bapak Dayat. Monggo, Pak Dayat. Siap. Nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tovita, Pak Dodi. Mohon maaf suaranya agak serak-serak basah ini. Izinkan saya share screen dulu. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat, Mbak Novita? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sebelum saya masuki untuk penjelasan topik why Scopus Journal Arts Discontinued, ini saya perlu menjelaskan terlebih dahulu kenapa kemarin alasan book review quotient kok dipertimbangkan atau di-cancel ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan mohon maaf kepada semua peserta khususnya dan juga seluruh anggota IRID bahwa acara book review quotient pada tanggal hari ini sebenarnya ya, pada tanggal 27 dan 28 Mei ini di-cancel karena kebijakan terbaru dari Scopus bahwa Scopus sudah tidak mengindeks book review lagi ya. Alasannya di sini sudah dijelaskan berbagai macam alasan, terutama masalah kutipan ya. Kutipan jarang dikutip kalau book review itu oleh artikel-artikel. Juga nanti bisa membuat kebingungan kenapa? Karena lebih banyak orang-orang yang mengutip buku aslinya daripada artikel book review-nya. Kemudian ini juga sosialisasi kepada teman-teman. Ini dari IRID kemarin sudah diskusi bahwa ada juga di sini program IRID nanti yang akan dibawahi langsung oleh pembina kita yaitu Bapak Dr. Yudi Arifani, MPD, yaitu ada klinik atau bimbingan penulisan artikel. Fasilitasnya apa saja? Yang pertama, peserta mendapatkan bimbingan langsung dari tim untuk publikasi di jurnal terindeks Scopus. Bimbingan mulai dari meringkas previous studies dan menuliskan strong research gaps hingga penulisan referensi. Kemudian ada fasilitas proofread juga, ada similarity check juga, ada penentuan target jurnal, kemudian nanti dibantu juga submission, revision, dan juga addressing reviewers comment. Ini untuk biayanya 3 juta ya per orang, maksimal 6 peserta saja per kelas dan hanya dibuka 2 kelas saja. Kemudian jumlah pertemuannya ada 16 kali secara online atau bisa dikatakan 1 semester ya. Catatan, tim tidak membantu kontribusi penulisan. Jadi di sini hanya mengarahkan, membina, kemudian mungkin membantu untuk komunikasi dengan editor. Kalau itu mungkin membantu nuliskan komunikasinya ya, bukan untuk artikelnya. Jadi di sini programnya tidak membantu penulisan artikel, tapi mengarahkan mulai dari 0 sampai dengan siap submit gitu ya, termasuk submitnya, revisionnya juga nanti bisa diarahkan. Kemudian berikutnya ini ada juga kelas penelitian dasar sesi introduction. Untuk ininya keahliannya yang pertama
peserta mampu menemukan topik penelitian, kemudian peserta juga mampu menuliskan strong critical perspective, kemudian ada juga introduction-nya juga dituliskan, evaluasi juga, kemudian peserta juga mampu mengedit kutipan referensi sesuai dengan template jurnal yang dituju, luarannya 3-12 artikel, bagian introduction, ini ada 4 kali pertemuan, kemudian satu kelas maksimal 12 orang, hanya menerima maksimal 2 kelas saja, biayanya hanya 200.000 khusus anggota IRID. Kalau umum ingin join boleh, biayanya 300.000. Ini kemungkinan 1 bulan ya, jadi 4 kali pertemuan. Kalau yang sebelumnya adalah 1 semester ya, 16 kali pertemuan, ini sebagai mungkin pengganti, program pengganti dari Book Reviewcation. Mungkin teman-teman yang ingin join nanti bisa langsung menghubungi Mbak Nanda. Ya, jadi teman-teman mungkin, oh saya pengen ikut yang klinik bimbingan artikel, monggo bisa konsultasi langsung dengan Mbak Nanda via WA, ataupun kelas ini juga sama, bisa langsung menghubungi Mbak Nanda. Itu yang ingin saya sampaikan sebelum masuki pada topik, dan juga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena ini adalah pertemuan pertama, sekaligus halal bihalal mungkin ya, setelah bulan Syawal, jadi masih di Syawal terakhir, mumpung saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, juga beserta pilih pengurus AID, mengucapkan makasih banyak atas dan juga teman-teman yang sudah aktif dalam kegiatan IRID, terutama khususnya pada seminar sesi 2 ini. Langsung saja, topik yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah why Scopus journals are discontinued. Kenapa sih jurnal-jurnal Scopus itu kok sekarang mulai banyak di-discontinued? Ya. Nah, ini sebenarnya ada 3 alasan besar. Ada 3 besar. Yang pertama adalah Six Metric and Benchmark. Ini ada 6, ya ada 6 kriteria. Dari kriteria pertama, yang pertama adalah self citation rate, kemudian ada total citation rate, ada site score, ada number of articles, kemudian ada number of full text click on scopus.com, sama abstract usage on scopus.com. Kita masuk pada self citation rate. Nah, di sini kalau teman-teman buka SGR ya, nanti bisa nemu seperti ini. Ya, jadi SGR nanti bisa nemu seperti ini, ada total site and self sites. Jadi ini kebetulan jurnal LLT yang saya ambil ya. Jadi total citasinya, kutipannya itu tinggi sekali, tapi self site-nya rendah. Maksudnya self site ini gimana? Yaitu mengutip artikel yang ada di jurnal itu sendiri. Nah, ini sebenarnya secara peraturan dilarang. Mohon maaf, kita break dulu karena ada azan. Izin break sebentar, nggih.
Ya, terima kasih. Saya lanjut kembali. Jadi ini adalah ada total site. Jadi ini total kutipan daripada artikel-artikel yang ada pada jurnal tersebut. Kemudian yang warna merah ini adalah kutipan self site. Jadi kutipan misalnya kita mau publish di LLT kebetulan ini ya. Kemudian kita ngutip LLT itu namanya mengutip dari jurnal artikel dari jurnal tersebut. Nah, itu masuk dalam kategori merah ini. Nah, jurnal yang bagus seperti ini, yang hijaunya tinggi, merahnya rendah, ya. Kebetulan kalau yang ini misalnya, ini saya contohkan ya, Informatologia ini adalah jurnal yang didiscontinue bulan April, ya April. Nah ini ada nanti kita cek lagi kenapa kok alasan didiscontinue, tapi yang jelas bukan alasan self site di sini bukan ya, karena di sini self site-nya rendah. Total site-nya juga tinggi. Nah, ini juga bagus ya. Cuman nanti ada alasan lainnya. Ini contoh saja. Kemudian kita balik ke slide. Yang dijadikan pertimbangan berikutnya adalah total citation rate. Jadi di sini yang warna hijau ini jadi pertimbangan dari pihak Scopus. Jadi semakin tinggi, semakin bagus, berarti semakin diikuti banyak orang, berarti jurnal tersebut dianggap sebagai jurnal yang memiliki kontribusi besar bagi kemajuan atau perkembangan di dunia, baik itu di dunia yang sesuai dengan bidang jurnal tersebut. Ataupun bisa jadi yang tidak sesuai juga ada yang ngutip. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, site score. Nah, di sini ada kalau teman-teman buka di scopus.com, kemudian langsung ke jurnalnya, diketikkan nama judul jurnalnya, nanti akan muncul kalau LLT di sini tinggi sekali ya site score-nya. Ini nanti yang menentukan H indeksnya. Nah, ini semakin tinggi maka semakin bagus. Ini apalagi ada peningkatan di sini dari tahun 2020, yang sini tahun 2021, ini update sudah naik ya. Ini jurnal bagus memang. Orang Indonesia masih, setahu saya masih belum ada yang bisa nembus jurnal ini. Makanya saya contohkan jurnal ini karena jurnal ini sangat bagus sekali, yaitu Language Learning and Technology. Dia terindeks Web of Science ya. Scopus juga. Cuma perlu diketahui bahwa banyak orang salah paham mengartikan bahwa Scopus lebih tinggi daripada Web of Science. Padahal Web of Science itu tingkatannya lebih tinggi daripada Scopus. Seperti itu. Kemudian alasan berikutnya yang masuk dalam six metric and benchmark yaitu number of article, jadi jumlah artikelnya, apakah dia konsisten atau tidak. Kemudian ada yang perubahannya mendadak sekali tiba-tiba melonjak, itu nanti kena radar ya. Jadi ada alasan keduanya kenapa kok di discontinue ada radar. Nah di situ menjelaskan bahwa ada lonjakan daripada jumlah dokumen. Atau nanti juga harus dicek juga apakah dokumen yang ada di Scopus ini sesuai dengan jumlah dokumen yang dipublikasikan oleh jurnal. Karena banyak sekali sekarang ini jurnal-jurnal nakal di mana mereka menuliskan dokumen di sini itu hanya sedikit. Nanti saya kasih contoh. Kemudian tapi publikasinya jumlah artikel, mohon maaf, jumlah artikelnya luar biasa banyak dokumennya. Dokumen di Scopusnya hanya 19 misalnya, tapi di websitenya artikel yang dipublish dalam waktu 1 tahun itu melebihi daripada jumlah dokumen yang ada di Scopus. Seperti itu. Nanti ada jurnal nakal, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian dan yang nomor 5 dan 6 yang masuk six and bench itu number of click on Scopus.com sama abstract message on Scopus.com. Nah ini bergantung kepada banyaknya para pembaca yang mengakses full text ya. Makanya di Scopus itu di beberapa jurnal ada yang melakukan open access sama close access ya. Open access maksudnya gimana? Open access itu kita gratis kalau pengen download artikel. Nah biasanya teman-teman mengakalinya dengan hal lain gitu ya. Bisa via Sci-Hub atau via Library Genesis untuk download artikelnya. Nah itu teman-teman kalau pengen, misalnya ada pertanyaan gini, kok bayarnya mahal ya? Nah itu juga dilihat. Jadi tidak semua jurnal yang berbayar mahal itu predator atau rawan discontinue. Ya, tidak semuanya, tergantung dari prosesnya juga. Ya, jadi seperti itu. Kalau memang kita pilihnya open access,
kemudian kita berbayar mahal, apalagi kalau publishernya besar seperti Routledge, Taylor & Francis, atau Elsevier, dan lain sebagainya, dan track record-nya bagus, ya memang tetap aman insya Allah dan bukan predator. Tapi saran saya masih banyak jurnal yang gratis, kalau ada yang gratis ngapain bayar gitu. Ya. Oke, itu alasan pertama, yaitu ada six metric and benchmark. Kemudian yang kedua, nah ada radar. Jadi alasan daripada artikel jurnal tersebut discontinue adalah radar. Radar adalah alat analisa berdasarkan algoritma yang digunakan pihak Scopus untuk mendeteksi lonjakan publikasi pada sebuah jurnal. Radar baru diterapkan di tahun 2017. Jadi lonjakan publikasi secara drastis, misalnya biasanya itu dalam 1 tahun jurnal ini hanya mempublikasikan 100 artikel misalnya. Ada misalnya 6 volumenya ada 1 tapi isunya ada 6 misalnya. Nah, tiba-tiba di tahun berikutnya lonjakannya langsung dari 100 ke 500. Nah, itu kan luar biasa. Yang menimbulkan kecurigaan, yang menimbulkan keanehan atau dianggap tabu. Nah, itu kan pasti ada identifikasi dari pihak Scopus yang mempertanyakan, loh kok bisa sebesar itu lonjakannya padahal biasanya cuma 100 gitu ya. Jadi hati-hati karena radar di sini akan mendeteksi lonjakan-lonjakan yang dianggap tabu tersebut. Dan ini hanya dimiliki oleh pihak Scopus. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan berikutnya, yaitu yang ketiga adalah publication concern. Nah, ini meliputi ada 5 bagian ya. Bagian ini yang masuk pada publication concern biasanya rata-rata yang di discontinue itu ada pada konten di sini ya, biasanya. Kebanyakan ya. Yang pertama adalah journal policy. Nah, convincing editorial policy dan sebagainya di sini ada diversity of geographical distribution of editor and authors, maka kita harus cek ya teman-teman. Jadi kebijakan policy dari kebijakan daripada editorialnya, editorial jurnal itu gimana, kemudian proses peer review-nya apakah benar-benar direview atau hanya sekedar mohon maaf banyak jurnal yang ketika kita submit yang direvisi hanya grammar-nya saja, nggak ada revisi konten dan sebagainya. Kemudian ada yang tiba-tiba langsung accepted tapi berbayar mahal dan dalam waktu yang singkat banget misalnya ya, nah, itu perlu dipertanyakan juga, perlu diwaspadai ya. Tapi tidak semua seperti itu. Kalau memang jurnalnya ternama dan memang kualitas tulisannya bagus, ya insya Allah masih aman. Tapi yang jelas kita harus benar-benar mengecek satu persatu, termasuk diversity of geographical distribution of editor dan author-nya. Penulis sama editornya itu dari negara yang berbeda kalau bisa ya. Jangan misalnya kebetulan jurnalnya di Brazil. Nah, ternyata editornya itu atau misalnya reviewernya itu hanya didominasi Brasil semua. Lah itu kurang bagus. Diusahakan minimal dari 8 negara, itu yang lebih aman. Jadi reviewernya sama editornya kalau bisa dari berbagai negara, penulisnya juga kalau bisa dari berbagai negara, tidak didominasi oleh satu negara saja. Terutama Indonesia. Biasanya, mohon maaf, ini biasanya ya, berdasarkan pengalaman saya, jurnal-jurnal yang didominasi oleh penulis Indonesia dan berbayar, apalagi publishnya cepat, rata-rata akan segera discontinue, rata-rata. Ya, tapi nggak semuanya, ya rata-rata gitu aja. Kemudian berikutnya adalah konten. Alasan konten ini adalah academic contribution to the field, clarity of abstract, kemudian conformity to state aim and scope of the journal, readability of articles. Nah, di sini apakah kontribusi daripada artikel, tulisan dalam artikel itu sesuai dengan keilmuannya, bidang keilmuan, kemudian abstraknya apakah jelas, kemudian apakah sesuai antara tujuan penelitian dengan skop jurnal, kemudian keterbacaan daripada artikel tersebut apakah sesuai dengan academic writing di Scopus. Lah itu juga dicek sama pihak Scopus ya. Ini biasanya konten ini yang paling sering menjadi alasan kenapa atau publication concern ini kenapa jurnal tersebut didiscontinue. Ini paling banyak di publication concern. Kemudian berikutnya adalah journal standing. Citation of journal articles in Scopus sama editor standing. Jadi di sini apakah pihak jurnal itu benar-benar menerapkan peraturan yang ada di jurnal tersebut.
ya. Jadi peraturannya apakah misalnya kutipan tersebut kan kita sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh mengutip larangannya sebenarnya, nggak boleh ngutip artikel yang ada di jurnal itu. Tapi di beberapa jurnal itu mensyaratkan mengutip misalnya minimal 3 artikel di situ. Kalau dulu saya ikut pelatihan biasanya gini, kalau saya ingin mempublikasikan artikel saya di jurnal A, maka saya harus memperbanyak kutipan di jurnal tersebut. Nah, sebenarnya itu dilarang karena nanti berhubungan dengan cite score ya, self cite tadi atau self citation. Nah, itu tadi kan masuk di situ. Ternyata di sini dibahas juga ya journal standing. Kemudian editor standing juga gitu ya. Jadi editornya itu benar-benar yang berkualitas, yang rata-rata mohon maaf, rata-rata reviewernya juga punya ID Scopus, kemudian reviewernya juga iya, editornya juga iya. Nah, ini banyak syaratnya. Kemudian berikutnya ada publishing regularity. Nah, no delay or interruption in the publication schedule. Nah, ini penting. Biasanya kalau artikelnya jadwalnya publish April, ya pastikan di bulan April itu jurnalnya sudah mempublikasikan artikel kita, misalnya gitu. Jadi tidak ada delay, nggak ada keterlambatan. Diusahakan cari jurnal-jurnal yang benar-benar on time publikasinya. Kemudian yang terakhir adalah online availability, full journal content available online, kemudian English language journal homepage available, sama quality of journal homepage. Nah, di sini maksudnya online availability adalah artikelnya atau minimal websitenya bisa diakses, ya, bisa diakses secara online. Kemudian untuk artikel itu kan memang ada tadi sudah saya jelaskan, ada 2, ada open access sama close access. Kalau open access memang bisa langsung kita akses. Kemudian kalau yang close access biasanya hanya abstraknya saja yang ditampilkan. Kalau kita ingin download kita yang bayar. Nah, seperti itu. Jadi ini juga menjadi penilaian daripada publication concern pada Scopus ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini list Scopus discontinue jurnal pada bulan April 2022 adalah 1 jurnal saja yang discontinue, ada Informatologia. Nah, ini yang discontinue pada bulan April kemarin ya. Saya belum share di WA group karena memang mohon maaf kesibukan di bulan Syawal. Nah, seperti itu. Berikutnya, kalau kita tadi bahas kenapa sih kok di discontinue ada 3 alasan besar ya, ada Sigmetric, benchmark, kemudian ada radar, ada publication concern. Nah, di situ sudah meliputi beberapa hal tadi yang sudah saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan sedikit tips agar tidak terjebak pada jurnal yang rawan discontinue. Yang pertama, pastikan untuk mengecek pada Scopus discontinued list yang dikeluarkan oleh Scopus setiap bulan. Ya, jadi Scopus itu mengeluarkan list discontinued jurnal ya. Di sini biasanya izin share juga. Kalau teman-teman masuk di scopus.com, nah teman-teman bisa langsung klik yang ini, Scopus source list. Di sini ketika teman-teman download, ya misalnya di-download seperti ini, filenya agak besar dan agak lama mungkin ya, terutama kalau internetnya agak lemot itu lama. Nah ini masih April ya, ini saya sudah download. Langsung saja hasilnya seperti ini. Nah di sini, ini adalah list yang saya dapatkan ketika download ngeklik tadi ya. Oke, mohon maaf ada pesan. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa klik discontinue titles ya April 2022. Oke, diklik dulu. Di sini ada penjelasannya bahwa yang di discontinue adalah yang berwarna merah. Nah, di sini ya warna merah kita cek ke bawah, baru nanti ada warna merah. Nah, itu adalah jurnal yang didiscontinue pada bulan April tahun 2022, yaitu Informatologia saja. Ini sudah saya cek sampai ke bawah, nggak ada. Ya. Kalau kepingin ngecek juga yang aktif dan nggak aktif, teman-teman bisa ke Scopus Sources Oktober 2021. Lah, di sini ada jurnal yang statusnya aktif, ada juga yang nggak aktif. Nah, seperti itu ya. Mungkin singkat saja karena waktunya terbatas. Kemudian saya lanjutkan. Sumber dari Scopus.com lebih valid dan update. Ini penting saya jelaskan ya, daripada SGR. Kenapa? Karena pada SGR itu biasanya itu belum update. Contohnya di sini saya kasih contoh. Ini enggak terlihat ya, kecil. Nah, yang sebelah kanan saya ini Informatologia. Tadi sudah saya cekkan bahwa Informatologia sudah discontinue
ya sudah discontinue di scopus.com, via scopus.com. Tapi pada SGR dia masih belum tertulis discontinue di sini. Biasanya kalau di SGR ada tulisannya discontinue gitu. Nah, belum update. Sehingga yang lebih update adalah scopus.com. Jadi teman-teman saya sarankan untuk downloadnya, mengetahui list jurnal yang didiscontinue tiap bulan itu downloadnya di scopus.com. Jangan melihat di SGR ya. Itu saran saya. Itu tips agar nggak rawan terjebak artikel discontinue yang pertama. Kalau pengen lebih lanjut ya untuk mengetahui Scopus discontinue, yang cara downloadnya tadi bisa di YouTube saya ini. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah cek jumlah dokumen pada Scopus sesuai dengan yang ada di jurnal yang akan Anda tuju. Hindari jurnal seperti berikut. Nah ini ada jurnal nakal ini. Jurnal yang mohon maaf ini seringkali dipromosikan oleh para apa ya namanya? Para calo ya. Para calo jurnal ya yang memfasilitasi, ayo publish, saya tuliskan, saya ini kan, saya semuakan semuanya lewat di ini di A gitu ya. Biayanya misalnya 30 juta. Nah, nanti tahu publish. Nah, ternyata dipublikasikan di jurnal ini. Nah, ini contoh ya. Jadi ini adalah hasil dokumennya di Scopus ini ya. Ini saya tunjukkan dulu biar nanti saya tidak dianggap memfitnah ya. Ini saya buktikan dulu. Jadi di Scopus itu jurnal yang namanya Italianis ya. Ini ya, tahun 2021 ada 13 dokumen ya. Jadi dalam 1 tahun mereka hanya mempublikasikan 13 dokumen di Scopus ya. Dalam 1 tahun ya ini ya. Oke, kita coba cek benar enggak itu. Nah, di sini kita cek dulu di archive-nya, kita ke archive tahun 2021. Kita lihat dulu 2021 ada berapa isu ya, ada 1 2 ya. Ada 2 isu ya. Jadi di tahun 2021 ada 2 isu. Kita lihat per isunya berapa ya. Kita cek isu yang nomor 2. Tadi bilangnya hanya 13 ya. Oke, kita cek dulu di sini, kita lihat apakah benar ada 13 dokumen ya. Mohon maaf ini masih menunggu apa namanya? Proses. Nah, kita lihat di sini tahun 2021 ini untuk isu yang kedua ya. Kita hitung artikelnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 banyak lebih ya. Sini aja sudah 16. Ini belum ke bawah lagi buahnya. Nah, ini sudah kelihatan berbohong ya, teman-teman. Jadi menurut saya hindari jurnal ini karena berbahaya. Apalagi ada yang warna merah biru gini ya. Jadi yang warna biru-biru rata-rata ini yang dari Indonesia ini ya. Nama-namanya yang ini dari Indonesia rata-rata. Coba dilihat dominasinya ya. Orang Indonesia rata-rata. Nah, seperti ini menurut saya harus dihindari karena dari jurnalnya sendiri saja berbohong. Kenapa? Karena di sini tertulis tahun 2021 dia hanya menerbitkan artikel yang terindeks Scopus itu 13 dokumen. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman. Padahal ini satu isu aja ya. Satu isu sudah lebih dari 13 dokumen. Nah, ini kebohongan ya. Ini biasanya dipakai untuk sarana bisnis. Nah, takutnya ketika teman-teman menerbitkan di jurnal ini, ternyata artikel teman-teman tidak masuk dari salah satu 13 dokumen ini, maka artikel tersebut tidak dianggap terindeks Scopus. Nah, itu hati-hati. Oke, berikutnya karena waktunya sudah habis, trik untuk supaya nggak terjebak di jurnal discontinue. Yang ketiga, cek secara teliti setiap jurnal berdasarkan publication concern ya. Jadi dicek seperti keberagaman negara dari penulis dan editor, proses review, ketepatan dalam penerbitan jurnal, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 4, jangan terlalu percaya dengan tawaran-tawaran jurnal via email dan media sosial. Mohon maaf, ini dan media sosial ya. Dan media sosial. Dengan waktu publikasi yang sangat cepat, itu rawan discontinue ya. Kemudian menghubungi pihak editor via email untuk memastikan status jurnal. Ini penting karena bisa jadi
teman-teman mohon maaf, kebanyakan dari kita itu ngeceknya mesti di SGR gitu, tidak ngecek di scopus.com, padahal kita kan indeksnya kan Scopus, harusnya ke Scopus. Nah, untuk memastikan lagi apakah jurnal ini benar-benar aman, atau misalnya kita masih belum yakin, terutama jurnal-jurnal, mohon maaf, jurnal-jurnal yang baru terindeks Scopus seperti di sini, accepted titles di bulan April. Nah, ini langsung aja kita kontak editornya, bisa tanya ya. Itu. Kemudian mohon maaf, di discontinue ini ada alasannya lah. Rata-rata ya, publication concern. Tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah alasan discontinue. Kenapa? Ternyata ada metrik juga satu, tapi publication concern yang paling banyak. Nah, alasannya di sini semua. Ada radar, metrik, publication concern ya. Sebelah sini. Reason for discontinue ya ini. Oke. Itu. Kemudian yang terakhir adalah hindari juga jurnal predator dan hijacket ya. Ini bisa langsung di bell-list. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan bisa saya jelaskan sedikit tentang jurnal predator dan juga jurnal hijacket ya, atau bajakan yang sekarang ini lagi marak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Novita. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Pak Dayat atas penjelasan dan ilmu yang telah disampaikan mengenai materi kali ini. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua, sesi kedua. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada Bapak Dayat, monggo dipersilakan. Silakan Pak, jika ada pertanyaan. Ada itu Pak di kolom chat. Ada dari Bu Sri Supiah, Pak. Oke. Berbagi info nama-nama jurnal Scopus, Sinta 1, Sinta 2, gratis. Oh ya. Kalau ini harus ngecek ya. Jadi kalau di jurnal Scopus itu sangat mudah sekali. Teman-teman langsung aja ke scopus.com. Jadi misalnya di sini kalau jurnal Scopus ya, kita ke scopus.com di sini. Ini saya tutup dulu. Scopus.com di sini, kemudian kita klik sources. Kalau pengen mencari jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan kita, maka kita cari di sini subject area. Kemudian di sini kita pilih, misalnya kita education misalnya ya, pendidikan gitu. Kita pilih saja, kemudian apply. Nah, di sini nanti banyak jurnal-jurnal yang ditawarkan. Teman-teman ingin quartile berapa, Q berapa misalnya ya. Kalau ingin, saya pengen Q4 sama 3 aja, atau saya pengen Q1, tinggal klik ini yang Q1. Kemudian saya pengen yang open access saja, yang artikelnya bisa di-download, tinggal diklik di sini. Kemudian di sini jurnal atau nama jurnalnya saja. Ketika itu setelah diklik yang di sini, kita klik apply, maka akan muncul di sini nama jurnal yang sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Jadi ini Q1 yang berhubungan dengan pendidikan di sini, apakah gratis atau tidak, Bapak Ibu harus klik ya, klik nama jurnalnya di sini. Kemudian pastikan dulu yang bagus ini ya, to present ini yang bagus. Kalau tahun 2021 dikonfirmasi dulu ke pihak editornya biar takutnya nanti discontinue ya. Lebih baik dipastikan ini yang bagus itu yang present atau yang langsung sampai sekarang ini, misalnya ada 2022, nah itu yang bagus. Kemudian teman-teman langsung ke link jurnal ini. Ternyata di sini tidak disediakan link, maka teman-teman harus copy paste ya, copy paste ini ke Google. Nah, maka harus di Google sini. Biasanya kalau yang lain biasanya ada di sini disediakan homepage ya. Homepage-nya sudah disediakan di sini biasanya. Nah, ini caranya untuk mencari jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kemudian kalau di Sinta langsung aja Bapak Ibu ke Sinta aja ya. Ke Sinta. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kalau pengen langsung jurnalnya, langsung aja diklik sources ini ya. Sources jurnal di sini. Nah, Bapak Ibu pengen Sinta berapa? Kalau pengen Sinta 1 ya tinggal diklik Sinta 1.
Misalnya di sini kepengen bidangnya apa ya, misalnya education, maka di searching di sini, oh, ternyata nggak ada. Inggris misalnya ya, ada nggak? Oh nggak ada. Nah ini ada ini satu ya. Misalnya, jadi bisa sesuai dengan Sintanya tinggal klik aja. Misalnya Sinta 4 gitu, maka akan dibawa ke Sinta 4. Kalau pengen ngecek apakah gratis dan tidaknya, maka harus dicek satu-satu. Seperti itu Mbak Novita. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Ibu Sri. Oke. Terima kasih Pak Dayat. Oke, monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Dayat, monggo dipersilakan karena waktunya sudah menunjukkan akan diakhiri begitu. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Untuk link sertifikat sudah ada, nanti akan di-share juga di WA group untuk IRID ya. Nanti akan di-share ke sana juga. Ada pertanyaan tentang Scopus? Silakan. Tidak ada, mungkin sudah cukup Mbak Novita. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Pak Dayat dan Pak Dodi ingin memberikan informasi lagi, monggo Pak. Oh ya, kalau dari saya, teman-teman bisa istilahnya belajar utak-utak sendiri mencari informasi dari website ya, karena di sana banyak juga yang informasi-informasi yang sudah disediakan ya. Termasuk nanti di YouTube saya juga ada. Nanti saya share juga PowerPoint-nya. Nah, itu mungkin dari saya seperti itu. Untuk Pak Dodi, silakan monggo Pak Dodi. Pak Novita sama Pak Dayat ya. Jadi kalau berkaitan dengan reference manager memang salah satunya kita harus lebih kritis lagi ketika kita memasukkan metadata atau file yang kita masukkan di reference, misalkan Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager, maka kita memang tidak langsung mensitasi. Itu bagian dari tips aja ya, tidak langsung mensitasi tapi lihat dulu metadatanya apakah sudah betul atau tidak.